Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Di depan saya ini adalah comboran pakan ternak kambing. Yang pertama kita lihat nih bahan ya. Bahan yang pertama ini ada ampas tahu, terus kemudian ada ampas singkong, dan yang ketiga konsentrat. Nah, ini ketiga bahan ini, yang pertama ampas tahunya 1 ember ukuran 15 kilo. Terus kemudian ampas singkongnya ini 3 ember ukuran 15 kilo. Sedangkan konsentratnya itu hanya cukup 10 kilo saja. Dari ketiga bahan ini dicampur air kurang lebih 50 liter. 50 liter diaduk, terus masih ada airnya kayak gini ya. Nah, ini untuk pakan ternak. Nah, untuk kali ini adalah comboran pakan untuk penggemukan. Sekali lagi, untuk penggemukan. Apakah boleh untuk pakan breeding? Ada beda aplikasi, atau beda penempatan, atau beda takaran. Kalau untuk breeding ini tidak difokuskan untuk comboran, berbeda dengan penggemukan. Kalau penggemukan ini fokus comboran, ini pagi, siang, sore tetap dicombor. Nah, ketiga bahan tadi ini langsung yang pertama diberikan silase daun singkong seperti ini, semuanya sudah rata. Baru kemudian ketika sudah rata, ampas singkongnya ditabur, comboran tadi berikut air tadi dimasukkan ke sini. Jadi kambing-kambing ini sudah tidak diberi minum. Jadi comboran itulah pengganti minum. Nah, penggemukan itu kuncinya adalah banyak minum, banyak air. Semakin banyak mengandung air, kambing cepat gemuk. Nah, nih nanti kita lihat, termasuk yang sebelah sini. Ini yang sudah dicombor. Nah, ini ada daun singkong, ada ampas singkong, terus kemudian ada konsentrat. Nah, rata-rata untuk di sini 3 bulan sudah panen, dan 3 bulan itu per ekornya itu bisa rata-rata mendapatkan hasil keuntungan kotornya adalah per ekornya 3 bulan 500.000. 500.000 nanti dikurangi 50.000 per bulan per ekor. Jadi kalau biaya 50.000 per bulan per ekor, kalau 3 bulan ini hanya menghabiskan 150.000 per ekor. Jadi 150.000 per ekor dikurangi 500.000 masih mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih 350.000 per ekor. Kandang ini totalnya ada 100 ekor. 100 ekor jadi 35.000 dikali 100 ekor. Masih ketemu angka keuntungan yang sangat fantastis kan gitu. Nah, rata-rata yang di kandang ini harga modal kambingnya itu harga 1 juta. Kenapa yang diambil harga 1 juta? Secara perhitungan membesarkan kambing yang harganya 1.500.000 dengan 1 juta itu sama-sama untungnya dan besar jumlahnya sama. Tetapi yang membedakan kalau harga kambing 1 juta ini memperingan modal, biaya selain modal dan biaya pakan. Kalau
kambing harga 1 juta ini, maka 100 juta bisa mendapatkan 100 ekor. Sedangkan kalau angka 1.500.000 untuk mendapatkan 1 ekor maka butuh biaya 150 juta. Jadi lebih efektif kalau ini menggunakan modal beli kambing yang 1 juta. 1 juta. Nah, perbedaannya kambing yang usianya 0 sampai 4 bulan di sini, 4, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, harga 1 juta itu dibesarkan 3 bulan makannya masih tidak banyak porsinya. Kalau yang sudah 1,5 juta jelas lebih banyak kantong perutnya kan, besarnya jelas berbeda. Jadi lebih irit di biaya pakan juga. Nah, target per bulannya memang selalu 50.000 per ekor. Di sini ampas tahu per karung itu ukuran 50 kilo itu harganya 35.000. Untuk sedangkan ampas singkong sendiri per tonasenya di sini harganya 250.000. Dan untuk daun singkong per plastik ukurannya diameter roll PE itu diameternya 1 meter, ketinggian 2,20 meter, itu kurang lebih kalau di kilo ya antara 200-an kilo. Nah, tapi di sini tidak pakai kilo, tapi pakainya plastik yang diameter ketinggian bersihnya adalah 2,20 meter, plastik roll PE. Nah, seperti ini plastik roll PE nya. Nah, tuh plastik roll PE. Nah, diameter 1 dan ketinggian 2,20 meter. Nah, ini ampas tahunya seperti ini. Nih, nanti itu dikasih air. Jadi lebih efektif untuk dipenggemukan. Untuk di kandang ini tidak memberikan porsi makan yang kurang, artinya cukup sangat berlebih, karena kunci penggemukan itu adalah di pakan. Semakin kambing itu makannya banyak, maka semakin cepat pertumbuhannya dan semakin cepat kita mempersingkat waktu panen. Nah, ini kalau teman-teman ingin juga bergerak di penggemukan, khusus di kambing betina seukumuran ini, kalau pejantannya 1 juta, mungkin hari ini untuk di Lampung perkiraan harga untuk betina adalah di angka 600.000 sampai 700.000. Jadi kalau pejantannya 1 juta, kalau harga betina untuk penggemukan itu ya 600 sampai 700.000 per ekor. Bedanya penggemukan pejantan dengan betina adalah di kos pakan. Kalau kos pakan di betina itu lebih tinggi karena betina lebih banyak makan daripada pejantan. Ini bedanya. Tapi kalau persoalan keuntungan, kembali lagi persoalan harga pasar. Kalau kemudian pasar yang dibutuhkan banyak itu adalah betina, bibitan betina, maka bisa jadi harga penggemukan betina, harga pedaging betina itu juga bisa mahal. Kalau pejantan di sini ada yang jual kiloan, ada yang jual ekoran. Kalau kiloan, pejantan dan betina berbeda. Ini kalau sudah masa panen. Tapi kalau harga bibitan tidak bisa harga timbangan, rata-rata tetap harga ekoran. Ini kalau nanti 3 bulan biasanya kisaran bobot kilogramnya ya antara 25 kilo sampai 40 kilo. Ini ditargetkannya untuk dipenggemukan. Jadi masuk itu perkiraan bobot hidupnya itu antara
17 kiloan. 17 kilo digemukkan selama kurang lebih 3 bulan, itu bisa diupayakan bisa tembus antara 30 kilo sampai 35 kilo sampai 40 kilo. Nah, perbedaannya adalah pertumbuhan. Terkadang ada kambing yang memang pertumbuhannya lambat, sama-sama pejantan. Ada yang cepat. Nah, kalau model ini pasti agak lambat. Ini kambing-kambing rambonan, rambon kacang. Kalau yang ini rambon kacang, postur tetap postur kacang, tapi dia sudah disilang gitu aja dengan rambon Jawa. Kalau yang ini sudah disilang antara Jawa Randu dengan PE, jadi pertumbuhannya cepat dan lebih perkembangannya lebih cepat. Kalau yang ini pasti agak lambat. Nih, ini kambing kacang. Tetapi kalau ngomong bobot, ya karena di sini adalah harga kiloan, ini tetap dipikir masalah bobot. Jadi tidak ngaruh, kambing apapun, jenis apapun tetap digemukkan di sini tidak masalah. Nah, walaupun ada yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat, pasti ada kelebihan di bobot hidup. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin fokus di penggemukan. Penggemukan itu waktunya singkat, tapi membutuhkan modal biaya yang tinggi. Sedangkan di breeding itu modal biayanya lebih ringan karena rata-rata peternak lebih mengandalkan rumput liar yang gratis, kan gitu. Dan kemudian hanya mengeluarkan tenaga saja untuk mau mengarit atau mencari rumput. Kalau di sini mencari daun singkong yang gratis. Kalau toh ada yang beli, ya tidak semuanya harus beli. 50%-nya atau 30%-nya beli. Sisanya mencari rumput liar yang gratis, karena breeding adalah hasil panennya jangka panjang. Jangka panjang membutuhkan waktu tidak singkat, ya kurang lebih 1 tahun. Karena masa kehamilan kambing breeding itu 6 bulan, 5-6 bulan, dan masa sapehnya sampai 3-4 bulan. Jadi butuh waktu 1 tahun untuk mendapatkan keturunan 1 periode. Keuntungannya di breeding, yang kita jual hanya anak. Artinya beli modalnya kita tetap diindukan, tetap utuh. Untungnya di anak. Kalau di penggemukan kita ya jual modal gitu kan. Kalau kambing kita jual ya semuanya habis gitu kan. Nanti tinggal dikurangi biaya pakan dan keuntungan berapa. Kalau berkaitan obat-obatan di penggemukan, obat-obatan di penggemukan cukup yang namanya disediakan vitamin, suntik vitamin 1 bulan sekali, suntik gudik atau suntik kutu 1 bulan sekali, dan Vitoxy LA juga 1 bulan sekali, rutin. Jadi selama 3 bulan itu disuntik hanya 2 kali. Jadi awal kedatangan, pertengahan, kalau di akhir-akhir sudah tidak disuntik, tapi sudah masa panen. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan kita semuanya untuk beternak kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.